Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Islam mengajarkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur umur hamba-hambanya dan bagaimana seseorang akan meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, ada orang-orang tertentu yang wafat dalam keadaan terpuji atau mati syahid. Sahabat-sahabat semua, selama ini kita mengetahui bahwa pahala syahid diberikan kepada orang-orang yang terlibat di medan perang. Namun ternyata ada orang-orang yang diberi bonus pahala syahid oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun mereka tidak pernah terlibat di medan perang, dan para ulama menyebutnya sebagai syahid akhirat. Lalu kematian seperti apakah yang dikategorikan sebagai mati syahid tanpa harus berperang di medan perang secara langsung? Yang pertama yaitu meninggal karena wabah. Salah satu seseorang dikategorikan meninggal dalam keadaan syahid. Salah satunya adalah meninggal karena wabah penyakit. Namun, kondisi ini tidak berlaku bagi seseorang yang sengaja membahayakan dirinya sendiri dan juga lalai terhadap kesehatan dirinya. Bahkan ketika terjadi wabah, kita diwajibkan untuk mengisolasi diri. Jangan sampai kita menyebarluaskan wabah tersebut. Namun berbahagialah bagi orang-orang yang meninggal karena terkena wabah tersebut, karena dikategorikan sebagai mati syahid. Beberapa contoh wabah yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir adalah seperti wabah corona yang mengakibatkan seluruh masyarakat Indonesia harus mengisolasi dirinya. Dan apabila ada keluarga kita yang menjadi korban pada saat wabah corona tahun-tahun kemarin, maka berbahagialah karena bisa jadi anggota keluarga kita itu adalah mati yang syahid. Kemudian kematian yang kedua yang bisa dikategorikan sebagai syahid yaitu meninggal karena tenggelam. Di dalam pandangan Islam, mati syahid karena tenggelam bisa dikarenakan karena hujan deras, jatuh ke sungai, ataupun tenggelam di laut atau danau. Para ulama menjelaskan, apabila seseorang berpergian melalui laut dan mengalami badai hingga menyebabkan orang tersebut tenggelam, maka orang tersebut akan dihitung sebagai syuhada di akhirat atau mati syahid. Namun sebaliknya, jika seseorang berpergian melalui laut sementara diikuti dengan tujuan dan juga niat yang tidak terpuji, kemudian meninggal karena tenggelam, maka hal ini tidak termasuk dalam keadaan mati syahid. Apabila ada anggota keluarga kita yang mempunyai niat baik namun tenggelam saat perjalanan, maka berbahagialah karena bisa jadi beliau mati syahid. Yang ketiga, meninggal karena sakit perut. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang yang meninggal karena terdapat penyakit di perutnya, baik karena melahirkan ataupun yang lainnya, maka dianggap sebagai mati syahid. Seperti di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena ada penyakit di dalam perutnya, maka ia syahid. Sahabat-sahabat semua, kematian keempat yang dikategorikan syahid yaitu orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meninggal karena perjuangannya membela Islam, atau kita kenal dengan istilah jihad, juga termasuk sebagai mati syahid. Orang-orang yang termasuk di golongan ini antara lain yang meninggal saat menuntut ilmu, meninggal karena kecelakaan di perjalanan dakwah,
ataupun orang yang wafat ketika sedang di dalam agenda dakwah, sampai wafatnya seorang penegak hukum saat bertugas memberantas kemaksiatan dan juga kemungkaran. Ini juga dikategorikan sebagai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kematian kelima yaitu seseorang yang meninggal karena tertimpa benda keras atau reruntuhan. Seseorang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan seperti pohon yang roboh ataupun tertimpa batu yang longsor, tertimpa rumah karena gempa, dan juga tertimpa material dari gedung yang tinggi karena kecelakaan kerja misalnya. Maka seseorang tersebut bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kategorikan sebagai mati syahid. Bahkan Ibnu Al-Utsaimin berpendapat jika seseorang meninggal dalam kecelakaan mobil, itu juga bisa dimasukkan dalam kriteria yang satu ini. Sahabat-sahabat semua, kematian yang syahid yang keenam yaitu orang yang meninggal terbakar. Orang yang meninggal terbakar adalah syahid, baik ketika rumahnya kebakaran ataupun mobilnya terbakar, kompor meledak, ataupun kebakaran karena kecelakaan kerja, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala syahid. Ketujuh, kematian karena kehamilan. Seorang wanita yang meninggal karena kehamilannya atau proses persalinannya adalah syahid. Melahirkan merupakan anugerah terbesar bagi kaum perempuan. Lewat peristiwa tersebut, ibu menjadi media penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan pun merupakan peristiwa diambang hidup dan mati. Setiap ibu yang melahirkan sedang bertaruh nyawa, dan seorang ibu yang meninggal dunia karena melahirkan akan mendapatkan syahid. Kematian syahid yang kedelapan yaitu kematian karena membela atau mempertahankan hartanya. Siapapun yang meninggal saat mempertahankan harta dan hak miliknya dari berbagai ancaman seperti pencurian, pembegalan, perampasan, ataupun perampokan, kemudian orang tersebut terbunuh, maka orang tersebut akan diganjar dengan pahala mati syahid. Mati syahid yang kesembilan yaitu mati membela agama. Seseorang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan membela agama, maka termasuk dalam golongan yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan yang ke-10 yaitu mati syahid karena membela anggota keluarga. Membela darah dan juga anggota keluarganya, kemudian orang tersebut meninggal dunia, maka bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Bagi orang yang mati syahid, maka semua dosanya akan diampuni kecuali hutangnya yang belum lunas. Kemudian orang-orang syahid juga dijanjikan sebagai penghuni surga. Selain itu juga bisa mensyafaati teman-temannya ataupun keluarganya kelak nanti di akhirat. Wallahu alam bissawab. Nah, teman-teman semua, itulah 10 kematian yang dikategorikan sebagai mati syahid selain berperang di medan perang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.